Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah. Nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun fatajannabannaha wattaqi. Wal kibriya'u utawi sifat gumedhe. Gumedhe itu sombong, angkuh. Li rabbina kedue pangeran kita. Pangeran itu Tuhan, yaitu Allah. Iku sifatun dadi sifat bihi khusus kelawan rabbina. Makhsusatun kang dikhususake apa sifat. Fatajannabanna mongko becik ngadohana sapa sira. Ngadoh ki maka jauhilah. Fatajannabanna mongko becik ngadohana temenan sapa sira ha ing sifat. Wattaqi lan wedya sapa sira. Ini masih menjelaskan tentang kejelekan sifat takabur, sifat kibir, sombong, angkuh yang harus kita jauhi. Jangan sampai kita semua menyandang sifat itu, bersifat sombong, angkuh. Kemarin sudah kita jelaskan bahwa takabur yang maknanya sombong, yang maknanya angkuh, itu definisinya adalah merasa lebih baik, merasa lebih pintar, merasa lebih besar, merasa lebih kaya, dan merasa lebih yang lain-lain. Ketika seseorang itu di dalam hatinya sudah ada rumongso, merasa bisa, merasa lebih dan lain sebagainya, maka ketika itu ia pasti akan meremehkan orang lain, pihak lain. Ia pasti akan merendahkan pihak lain. Nah, itulah yang menjadikan dia menjadi orang yang bersifat tidak baik. Lawan katanya takabur adalah tawadhu. Tawadhu itu tidak sombong, rendah hati, rendah diri. Nah, tawadhu itu posisinya tengah-tengah antara takabur dan tadzallul. Tadzallul itu ya merasa hina, menghinakan dirinya sendiri sampai diinjak-injak, dihina, disepelekan orang lain. Nah, tadzallul jelek, takabur jelek. Khairul umur awsatuha, perkara yang paling baik itu yang tengah-tengah antara dua kejelekan itu. Yang tengah itu namanya tawadhu, kan? Maka santri harus tawadhu, tidak boleh takabur, tidak boleh tadzallul. Ya. Tapi tawadhu itu tidak berarti kemudian menghilangkan kepercayaan diri kalian. Ya. Namanya sifat izzatun nafsi. Izzatun nafsi itu pede, percaya diri, bangga menjadi santri, itu bukan angkuh. Bangga menjadi santri itu bukan sombong. Bangga menjadi santri karena mondok, karena ngaji, itu justru adalah bagian dari tawadhu itu. Dan untuk menghindari tadzallul itu. Orang-orang anak-anak seumur kalian saja yang tidak nyantri, tidak ngaji saja mereka pede kok. Kalian yang nyantri, yang bendino ngaji, yang setiap hari jamaah, setiap hari berbuat baik kok tidak pede, tidak percaya diri, itu kan malah lucu. Maka pesannya qala ngendika sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi rahimahullahu taala, li ashabihi maring pira-pira santrine Abu Hanifah. Ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama kita terdahulu itu, bahkan mulai Kanjeng Nabi, kalau menyebut santri-santrinya itu sahabat. Kanjeng Nabi menyebut murid-muridnya adalah sahabat. Jadi para sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi itu sesungguhnya santrinya Kanjeng Nabi. Tapi Kanjeng Nabi memanggilnya
sahabat, konco. Imam Syafi'i itu kalau menyebut santri-santrinya ya ashab, ngoten ashabus Syafi'i, para pengikut dan santri-santrinya Imam Syafi'i, sahabatku, konco-konco kabeh. Imam Hanafi pun ternyata demikian, bahkan semua ulama-ulama kita terdahulu kalau menyebut pengikutnya, santri-santrinya bolo konco, konco-konco kabeh gitu. Teman-temanku semua, rekan-rekanku semua, sehingga nampak bersahabat, nampak berkeluarga. Jadi rasa kekeluargaan itu ditanamkan antara guru dan murid, antara kiai dan santri. Imam Abu Hanifah ngendika atau dawuh berkata kepada para santri-santrinya, para pengikut-pengikutnya begini, azimu a'mamakum, azimu amaimakum, wa wassi'u akmamakum. Azimu padha gedhekaken sapa sira kabeh, amaimakum ing pira-pira serban sirah ira kabeh, wa wassi'u lan padha njembaraken sapa sira kabeh, akmamakum ing lengen kelambi ira kabeh. Sira kabeh iki kalian semua. Ini khas. Jadi begini loh maksudnya. Pakaian kebesaran para ulama dan santri zaman dahulu, di zaman Imam Abu Hanifah satu, yang kedua, dan di Timur Tengah itu kan jubah, pakai serban yang besar, pakai imamah. Imamah itu udeng-udeng ning nggone sirah niku jenenge imamah. Nek sing dipakai ning nggone pundak namanya rida, ngoten namanya serban. Terus pakai jubah yang khas begitu. Nah, itu pakaian budaya Timur Tengah, bukan pakaian wajib loh ya. Imam Abu Hanifah itu ngendikani karo santri-santrinya, kalian harus bangga menjadi santri. Salah satu bentuk kebanggaan adalah cara berpakaian. Maka pakaian identitas santri itu harus dijaga. Jangan sampai antara santri dengan yang non santri itu sama. Paham? Jadi harus menjaga jati diri atau identitasmu itu biar diketahui. Dalam konteks keindonesiaan sekarang, dalam konteks keindonesiaan atau Jawa, kupluk ireng atau kopiah, picis lah, pakai baju, terutama baju kemeja, pakai sarung, itu pakaian khas Indonesia. Maka kupluk irengmu itu namanya adalah songkok apa? Songkok nasional. Nah, umat manusia sedunia itu yang pakai peci hitam itu hanya orang Indonesia. Kalau ada orang Yaman, ada orang Afrika kok pakai peci hitam, itu pasti kulaan dari Indonesia. Jadi kulaannya dari belanjanya dari Indonesia. Maka orang Arab itu hadiah yang paling berharga kalau kalau dari Indonesia itu bukan uang, bukan yang lain-lain, tapi kupluk sama sarung. Iya, dulu ketika kita haji atau umroh biasanya ngasih hadiah kepada sopir taksi, sopir bis, sopir angkutan yang ngangkut jamaah haji pada titik-titik yang kita tuju. Sama dengan orang Indonesia. Orang Indonesia itu kalau ngasih sopir kan rokok, aqua, jajanan, kacang atom, terus kacang klothok, roti, bakwan, begitu itu. Tambah amplop uang. Kalau orang Arab itu malah tidak suka diberi uang, tidak suka diberi makanan. Akan lebih terhormat kalau diberi hadiah peci hitam, sarung. Karena itu khas. Nah, itu budaya. Jadi prinsip berpakaian itu nutup aurat. Agama hanya perintah tutuplah auratmu. Lah, nutup aurat pakai apa? Apa itu yang menentukan? Ada budaya lokal, budaya negara masing-masing. Ada pakaian khas Arab, ada pakaian khas Eropa,
ada pakaian khas benua Afrika, ada pakaian khas benua Timur Tengah, ada pakaian khas benua Asia, khas-khas itu. Jadi tidak harus berjubah. Wong Islam kudu jubahan. Abu Jahal itu jubahan. Abu Lahab juga pakai jubah. Sopir-sopir di Mekah, tukang ojek di Mekah, tukang becak di Mekah sana semuanya pakai jubah. Nah, maka Imam Hanafi dawe azimu amaimakum wa wasi'u akmamakum, itu identitas. Nah, sekarang kalau dalam dunia santri Indonesia itu pakaian khas saja sarung, maka santri pakai sarung, pakai pecis hitam atau pakai kopiah, pakai baju putih, baju kemeja. Jangan grogi, jangan malu, jangan minder, justru tunjukkan itu. Kalau mereka pede dengan pakaian kebanggaan mereka, maka santri harus pede dengan pakaian kebanggaannya santri, gitu loh. Kok santri jadi cengeng nanti. Kenapa kok Imam Hanafi dawuh ngoten, wa innama qala angin pestine ngendika sapa Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, zalika yang mengkono-mengkono azimu amaimakum. Kenapa Imam Abu Hanifah kok menganjurkan atau dawuh kepada santri-santrinya agar menjaga pakaian identitasnya, li alla yustakhaffa, supaya ora diremehaken, supaya ora dihina apa bil ilmu wa ahlihi lan wong kang ahli ilmu, agar ilmu ini tidak dihina, agar orang-orang yang berilmu, orang-orang berilmu adalah para ulama, para santri, itu ahlul ilmi. Ulama dan santri itu namanya ahlil ilmi, itu tidak diremehkan. Itu tadi intinya, mereka bangga dengan gaya mereka, santri harus bangga dengan gaya santri. Bangga dengan identitas diri itu nama izzatun nafsi. Izzatun nafsi itu sifat terpuji, bukan takabur. Takabur itu merasa lebih. Ya, maka penting menjaga identitas santri itu. Jangan malu sarungan. Wayam bagilan prayoga li talibil ilmi, maring wong kang luru ilmu, apa ayu hamila, apa ayu hasila nggih. Li talibil ilmi maring wong kang luru ilmu, apa ayu hasila yen to ngasilake sapa talibul ilmi kitabal wasiyati, ing kitab wasiat, namanya al wasiyat allati kang kataba kang wis menulis ha ing al wasiyat sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, ditulis li Yusuf bin Khalidin As-Sumti, kedua Syekh Yusuf bin Khalid As-Sumti, ana sing maca As-Simti, indar ruju'i ing dalem nalikane bali ila ahlihi maring keluargane Syekh Yusuf bin Khalid As-Sumti. Imam Hanafi itu kan guru besar, punya murid yang dekat namanya Syekh Yusuf bin Khalid As-Sumti. Ketika Syekh Yusuf ini mau boyong dari pondok gitu, Imam Hanafi itu pesan-pesan, berwasiat. Kemudian wasiatnya Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah itu ditulis. Walaupun toh tampaknya ditujukan kepada salah satu santrinya, tetapi itu sesungguhnya berlaku untuk semua santri. Karena itu pesan-pesan perjuangan, pesan-pesan menjaga kesantrian. Maka carilah kitab itu, ya jidu kang bisa menemukan hu ing kitab sapa man wong, ya telubu kang gelem luru sapa man hu ing kitab. Apabila kalian cari pasti akan ketemu. Apalagi ini di zaman-zaman Google seperti ini, sesuatu yang serba sulit bisa diketemukan dengan serba mudah. Googling misalnya di Google, cari kitabul wasiyah li Abi Hanifah, karya Imam Abu Hanifah, nanti muncul nanti. Nah, kenapa kok kita penting mencari kemudian membuka dan membaca itu, agar kita bisa memperhatikan, menteladani
meniru, bahkan melaksanakan pesan-pesan ulama-ulama kita terdahulu yang semua itu demi kebaikan, demi kewibawaan, martabat, marwahnya kita sebagai santri dan ahlul ilmi itu. Makana ustazuna wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.